Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Eka Imut. Gini ya, saya mau menerangkan soal selang yang ada di perutnya mbah aku gitu. Jadi karena di sini banyak banget yang DM aku untuk menjelaskan apa sih fungsinya selang yang ada di perut yeye aku gitu kan. Jadi gini teman-teman, jadi dulu yeye aku itu karena dia udah nggak bisa makan, dia udah nggak bisa minum, kok boro-boro makan atau minum gitu ya nggak bisa masuk, sedangkan ludah dia sendiri aja dia nggak bisa telan gitu. Jadi ludah dia itu kalau sehari-hari gini bisa ditumpuk, jadi nanti kalau udah banyak itu udah kayak guluk-guluk, udah kayak di dalamnya itu ada dahak itu. Nah disitulah aku mulai sedot dahak gitu. Dulu Yeye bener-bener udah nggak bisa makan, udah nggak bisa minum air atau ngelek ludah sendiri aja nggak bisa gitu. Makanya kenapa Yeye aku harus diselang di perut gitu. Jadi dulu itu juga pernah diselang di hidung, di kayak punya ama gitu, di biwikwan kayak gitu. Jadi kalau biwikwan itu kan itu lebih tahan lama, bisa bertahun-tahun. Kalau kotor juga bisa dicopot, bisa dicuci, terus juga setiap 2 bulan sekali kalau biwikon itu kan bisa diganti gitu. Kalau punya yaya aku ini itu modelnya itu harus sekitar 1,5 tahun baru bisa diganti. Itu pun prosesnya panjang sekali, harus butuh apa namanya, kumpulan keluarga gitu. Nah jadi gini teman-teman, punya yeye itu khusus selang itu buat orang tua gitu. Jadi kalau buat yang masih muda itu disarankan sama dokter aku itu ada yang mungkin yang kayak punya yeyeku ini tapi beda lagi gitu, salurannya beda lagi. Kalau punya yeyeku ini itu modelnya langsung dari lambung. Jadi contohnya kayak gini ya teman-teman, waktu selang yang pertama tuh modelnya kayak gini. Nah jadi tadi aku udah ngomong sama dokter itu kalau punya yeyeku itu modelnya, karena mungkin karena yeyeku udah tua ya teman-teman ya, mungkin umurnya juga udah nggak panjang lagi gitu. Jadi selang yang ada di punya yeyeku itu langsung masuk ke lambung. Itu operasi yang pertama itu mungkin masih baik-baik saja karena apa namanya, karena masih pertama gitu. Jadi bolongan yang ada di perutnya itu masih kecil gitu. Jadi walaupun nggak dipakein kasa itu dia airnya nggak keluar gitu. Nah jadi contohnya begini teman-teman, ada yang operasi yang pertama kayak gini selangnya. Ntar dulu ya, nih ya teman-teman ya, selang yang pertama itu punya yeyeku modelnya kayak gini tuh, modelnya kayak gini. Nah itu ini operasi yang pertama nih, kayak gini operasi yang pertama, kelihatan gak sih? Nah ini dulu itu kan seharusnya 1 tahun 8 bulan atau 1,5 tahun gitu kan baru diganti. Nah dulu selang yeyeku tuh modelnya kayak gini. Itu ini dulu belum ada 1,5 tahun, masih ada 1 tahun 2 bulan nggak ya, 1 tahun ya, 1 tahun 2 bulan setengah, 1 tahun 3 bulanan gitulah. Dia itu di dalamnya itu banyak lumutnya gitu, jadi dikasih susu juga nggak bisa masuk, dikasih makan juga nggak bisa masuk, jadi dia kesendat gitu. Nah kayak gini tuh kesendat ini baru diganti gitu. Ini yang pertama itu kayak gini, terus yang kedua itu terus yang kayak gini tuh. Nah itu ini selang yang kedua. Jadi selang yang pertama tadi itu modelnya mungkin kemungkinan itu yang murah gitu, jadi dia bisa berlumut gitu. Nah kalau yang ini itu mungkin kayak modelnya kayak pipa gitu, semakin dikasih makan ada minyaknya dia lancar gitu, licin gitu. Jadi apa, makanannya itu nggak nempel di selangnya gitu. Nah ini pun teman-teman ya, kenapa aku pakaiin kasa seperti ini tuh. Ini kenapa harus pakein kasa? Kalau nggak dipakein kasa, karena di lubang perutnya ini itu udah lower gitu. Jadi kalau nggak dipakein kasa kayak gini, itu dia kalau dikasih makan, air yang di dalam lambung itu ataupun susu yang di dalam lambung itu dia bisa keluar, itu bau banget gitu. Makanya harus diganti selang seperti ini. Nah menurut dokter saya ini kan buat orang tua gitu. Kalau buat yang muda, mungkin masih muda yang umurnya agak panjang ya kalau masih muda pasti umurnya panjang lah ya teman-teman ya, itu lebih baik yang kayak selang kayak amaku kayak gini aja tuh. Jadi di biwikwan kayak gini itu bisa dicopot, jadi ini kan bisa dibongkar pasang. Jadi kalau udah itu selang yang buat makan yang panjang ini dicopot. Nah jadinya tinggal selang yang pendek ini doang, jadinya nggak begitu repot, jadi cuma nempel di sini doang gitu, nggak molor yang panjang yang di sini tuh enggak. Jadi sekarang itu kan ada yang lebih canggih, jadi dipasang di sini kayak benik gitu. Nanti kalau mau ngasih makan dia bisa dipasang selang panjang gitu, kalau sudah nanti dicopot tinggal dititik gitu, jadinya nggak perlu yang panjang gitu. Nah jadi kalau nggak biwikon yang kayak punya amaku ini, ada kata dokterku satu lagi yang kayak punya yeyeku tapi beda lagi gitu. Ini
yang operasi yang kedua aja udah keluar air ya teman-teman. Nanti operasi yang ketiga itu kemungkinan besar lebih parah lagi karena bolongan yang ada di perut itu semakin membesar gitu. Jadi nanti ke operasi yang kedua, yang ketiga ini kemungkinan besar kata dokternya itu keluar air dari lambungnya itu banyak gitu. Jadi coba deh kalian yang keluarganya mau diselang kayak punya mbahku itu ditanyain bener-bener sama dokternya itu sama enggak sama selang yang dipasang punya yeye aku. Kalau punya yeye aku itu dia di atasnya langsung ke lambung langsung gitu. Jadi kata dokter kalau buat yang masih muda ya disarankan jangan lah ya, jangan yang kayak punya yeyeku itu. Ada lagi yang beda, bukan yang kayak punya yeyeku, mungkin pasangnya juga di perut tapi beda lagi sama yang punya yeyeku, itu lebih aman gitu. Tapi kata dokter aku lebih baiknya lagi cuma diselang bibikuan kayak punya ama kayak gini, itu bisa bertahun-tahun dan bisa diganti sendiri, dan kalau kotor bisa dicuci gitu. Jadi yang punya yeye aku tuh bener-bener khusus buat orang tua, karena dulu juga mau dipasang selang ini itu kumpulan keluarga semuanya dan termasuk saya sendiri ya. Makanya dulu waktu mau ganti selang yang kedua itu dokternya tanya gitu, yang ngerawat itu yang lama atau yang baru gitu. Ini pun yang kan aku nanti bulan 3-an aku pulang ya. Jadi selang yang ketiga ini tuh harus aku juga gitu yang nungguin gitu. Jadi nggak segampang yang mungkin nggak segampang yang di video gitu ya, cara perawatannya, cara ngasih obatnya itu lebih ribet gitu ketimbang yang diselang yang di perut. Jadi menurut saya ya teman-teman ya, kalau ada keluarga kalian yang pengen diselang kayak punya yeyeku ini, coba ditanyain bener-bener sama dokternya, atau mungkin kalian bisa liatin video aku yang ini dikasih ke dokternya sama enggak sama yang selang yang aku pakai, yang yeye aku pakai. Soalnya selang yang yeye aku pakai ini bener-bener sangat-sangat sangat nggak dianjurkan buat yang masih muda gitu, karena yeyeku aja ini aja nanti selang yang ketiga itu kemungkinan besar itu anaknya juga masih was-was gitu, karena semakin melebar gitu teman-teman, bolongannya yang dioperasi itu semakin melebar gitu. Jadi sekarang aja kalau aku habis mandiin yeye gitu lupa ngasih ngasih bibikuan gitu, ngasih kasa di perutnya itu, jadi aku kasih makan gini ya, itu dari lubangnya itu airnya keluar sur kayak gitu. Jadi coba deh dipikir-pikir lagi kalau mau yang selang kayak punya yeyeku ini, atau mungkin bisa tanya sama dokternya selangnya sama enggak yang kayak punya yeye aku pakai. Karena setahu aku ya dokter aku bilang itu khusus buat orang tua yang udah lanjut usia gitu, kayak yeyeku ini kan kemungkinan besar enggak ya maaf kata nggak terlalu lama lah gitu loh. Jadinya itu pun bener-bener kalau buat anak muda menurut saya kasihan sih, karena lubangnya semakin membesar, itu pengganti dua, belum lagi nanti pengganti yang ketiganya itu. Jadi coba deh ditanya tuh, karena yeyeku udah tua banget, lihat tuh, ini nanti ganti selang yang ketiga aja anaknya pun itu semuanya was-was sama dokternya aja. Terus dikasih selang gini juga mereka nggak gemuk tuh, lihat semakin kurus sih ya kok. Jadi 3 tahun yang lalu dia gemuk sekali loh, terus diganti selang itu karena langsung ke lambung kan, jadi makanan itu gizinya nggak bisa ke badan gitu, langsung ke lambung langsung ke gitu, jadi nggak bisa menyerap gitu. Jadi ini sedikit banyaknya penjelasan dari aku soal selang yang ada di perut yeye aku itu ya. Kalau lebih lanjutnya kalian coba deh tanya langsung ke dokternya gitu kan ya. Terima kasih teman-teman yang udah DM, mungkin yang udah DM bisa mengerti dalam penjelasan saya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.